Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Yuda Pratama dari S1 Keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan ibadah maliyah. Pengertian ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, benda, atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, seperti zakat, infak, dan sedekah, dan lain-lainnya. Macam-macam ibadah maliyah. Zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Kata zakat merupakan isim mahdar dari kata jaka yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus, dengan ketentuan yang khusus, dan sebagiannya disalurkan pada waktu yang khusus untuk yang berhak menerimanya. 2. Infak berasal dari kata nafaka yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang thayyib, baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. 3. Pengertian sedekah adalah ibadah harta pada umumnya. Jika zakat dan infak sudah ditentukan jenisnya, seperti uang, emas, perak, perdagangan, hewan, ternak, dan lain-lain, maka sedekah tidak demikian. Sedekah boleh dengan barang-barang sebagaimana disebut, bisa juga dengan tenaga, pikiran, dan lainnya. Bahkan wajah, sumringah, dan senyum pun bisa bernilai sedekah. Senyum itu sedekah. Senyummu terhadap wajah saudaramu bernilai sedekah untukmu. 4. Fidyah adalah penempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seseorang yang tidak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu, khususnya di bulan Ramadan, sebagai salah satu bentuk rukah dispensasi yang diberikan Allah kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. 5. Kifarat sumpah atau bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Kifarat saum atau sebagai akibat melakukan pelanggaran saum, melakukan jima atau persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan bagi mereka yang wajib melakukan saum Ramadan. Kifarat liar mengharamkan istri dengan mempersamakannya dengan ibu sendiri adalah dengan memberikan makan 60 orang miskin. Kifarat membunuh tak sengaja adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan puasa 60 hari berturut-turut, atau dengan memberi makan 60 fakir miskin ditambah dengan kewajiban membayar diat. 6. Udhiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan niat takarub atau kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udhiyah atau kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan rasul Allah. 7. Akikah adalah binatang kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru lahir. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari sekaligus dicukur habis rambutnya.
atau digunduli kepalanya, dan disyairkan namanya apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikah, boleh diundurkan sampai ke hari 14 atau hari ke-21. 8. Al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak atau domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam profesi ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukannya pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Dan dam adalah 9. Dam adalah penyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umroh, atau karena mendahulukan umroh daripada haji atau haji tamattu, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan haji qiran. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi. Antara lain, pertama, membersihkan harta dari kotoran kebahilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Kedua adalah berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agnia kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Hikmah ibadah maliyah. 1. Bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta, selain juga pembersih hati, hohiruhum watujakihim biha. Jadi dengan berzakat harta itu menjadi bersih dan hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. 2. Bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya agnia kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. 5. Mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijalankan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupannya yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariyah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian
penting dalam syariat Islam. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.